Pertama-tama kita buat database accurate terlebih dahulu. Nah, terus kita klik create view company pada tombol yang di ujung kiri. Lalu pilih lokal untuk menyimpan database di komputer. Lalu klik titik 3 untuk memilih path lokasi database. Contohnya, di sini ada database yang diletakkan di folder dokumen. Lalu kita buat nama database-nya dengan nama PT LSA Indonesia. Klik OK, lalu tunggu proses create database-nya selesai. Setelah selesai, login dengan username dan password, dan passwordnya itu diisi supervisor. Lalu pilih bahasa yang diinginkan. Dan klik next. Lalu pilih advanced setup karena di soal itu disediakan Excel yang akan diimport ke dalam database. Lalu masukkan ke currency atau mata uang. Di soal hanya ada mata uang rupiah, jadi kita masukkan IDR. Lalu masukkan info perusahaan sesuai dengan soal. Untuk tanggal start date kita pilih November 2017 karena kita akan membuat transaksi untuk bulan Desember 2017. Untuk fiscal year kita isi 2017 dan default period diisi dengan November 2017 karena kita akan membuat neraca November pada tahun 2017 terlebih dahulu. Untuk taxable company date, buat tanggal sama dengan tanggal start date. Lalu untuk memasukkan akun yang akan digunakan database, kita akan klik import from file. Lalu klik logo folder yang di samping file name, lalu pilih file yang akan diimport ke dalam. Karena kita sedang mengisi bagian daftar akun, maka kita import file yang berisi daftar akun. Setelah file berhasil diimpor, maka isi bagian define to file name sesuai dengan nama akun yang muncul di bagian sort column data.
Apabila dibutuhkan mapping data akun, maka isi bagian define itu sesuai dengan nama akun di source data. Lalu, jangan lupa untuk menghapus kolom pertama pada bagian available source karena bukan merupakan bagian akun yang akan dimasukkan ke dalam database. Lalu kita lanjutkan mapping data yang diperlukan. Setelah semuanya terisi, maka klik tombol import data di bagian kanan bawah. Lalu akan muncul pop-up imported apabila mapping data berhasil dilakukan dan bisa dilanjut ke tahap selanjutnya. Lakukan hal yang sama untuk import data pelanggan dimulai dari import ls, lalu mapping data yang diperlukan.
Lalu kita lakukan hal yang sama untuk import data pelanggan, dimulai dari import XLS, lalu mapping data yang diperlukan. Ingat untuk hapus kolom pertama dari source data. Lalu kita lakukan mapping data yang diperlukan. Ini karena kita belum menambahkan term, maka kita harus kembali lagi ke step selanjutnya yang meminta kita untuk mengisi term. Untuk menambah terms of payment, klik add atau edit. Di soal tadi muncul net 30, jadi kita isi sesuai dengan artinya, yaitu due in 30 days atau batas pembayaran 30 hari. Di bagian diskon wajib diisi dengan angka, karena net 30 tidak ada diskon maka kita input angka 0. Lalu klik OK. Lalu kita lanjutkan untuk mapping data, dan jika sudah selesai maka klik import data. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk bagian vendor, jadi kita import XLS dulu, lalu lakukan mapping data yang dibutuhkan. Terus kita juga harus hapus kolom pertama yang dari available source.
Lalu kita lakukan mapping data lagi. Apabila ada data yang belum lengkap, maka kita harus kembali ke step sebelumnya untuk ditambahkan. Lalu kita lanjutkan untuk mapping data yang dibutuhkan. Lalu kita skip ke bagian inventory. Lalu di bagian ini kita diwajibkan untuk mengisi akun yang akan digunakan, dan untuk bagian inventory, jadi kita pilih akun apa yang diperlukan pada query. Jika akunnya belum ada, maka kita klik New GL Account untuk menambahkan akun baru yang sesuai. Lalu isi kembali akun apa aja yang bakal kita butuhin nanti.
Karena di soal tidak ditentukan metode inventory apa yang digunakan, jadi kita pilih metode FIFO, yaitu first in first out. Lalu lakukan kembali import data persediaan dengan import XLS dan lakukan mapping data lagi. Jangan lupa untuk menghapus kolom pertama, available source. Lakukan mapping data yang dibutuhkan. Apabila muncul error, maka harus diulang kembali import datanya dan menandakan ada yang kurang untuk diisi.
Setelah inventory selesai, maka kita akan lanjut ke bagian fixed asset atau aset tetap. Lalu kita lakukan import data sesuai dengan apa yang diminta oleh Accurate. Dan di sini tuh agak tricky karena kita harus teliti dalam mengimport file, karena ada fiskal tipe aset tetap dan tipe aset tetap. Yang pertama kita bakal ambil yang fiskal. Lalu kita lakukan mapping data yang dibutuhkan dan jangan lupa untuk menghapus kolom pertama. Lalu kita lakukan hal yang sama, import file dan mapping data. Namun di sini pilih Excel yang bertipe aset tetap. Lalu kita lakukan mapping data yang dibutuhkan dan jangan lupa untuk menghapus kolom pertama. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti import Excel, terus daftar aset tetap, dan kita lakukan mapping data lagi. Ini video. Salah. Maka akan muncul trial balance dan database Accurate sudah siap untuk digunakan. Lalu kita masuk ke dalam transaksi. Untuk transaksi pertama kita buat sales invoice karena di transaksinya ini merupakan penjualan. Untuk membuat sales invoice kita akan klik activities, lalu
ke sales dan sales invoice. Lalu kita masukkan nama pelanggan, nomor dan tanggal invoice, lalu barang yang dijual sesuai dengan soal. Karena di soal ada PPN, maka kita harus menambahkan teks ke dalam accurate. Kita klik list, lalu orders, dan taxes. Untuk menambah yang baru, kita akan klik new, lalu masukkan PPN 10% beserta persen PPN-nya, dan masukkan akun yang akan berpengaruh untuk PPN pembelian dan penjualan. Untuk sales atau penjualan merupakan PPN keluaran, dan purchase atau pembelian itu PPN masukan. Setelah ditambahkan, maka untuk apply PPN-nya kita buat ulang sales invoice-nya. Kita klik list, lalu customer, lalu klik pada customer yang akan kita edit. Klik bagian sales di bagian teks 1 ditambahkan PPN. Apabila sudah ditambahkan, maka kita buat ulang sales invoice-nya agar PPN-nya muncul. Lalu karena di soal ada biaya kirim, maka kita tambahkan freight di bagian bawah invoice. Setelah semuanya selesai, maka klik save dan close atau save and new untuk buat sales invoice lainnya. Di transaksi kedua ada pelunasan hutang. Untuk melunasi hutang, klik activities, lalu purchase dan purchase payment.
Pilih nama vendor, lalu isi tanggal pelunasan, dan centang hutang yang akan dibayar. Lalu kita klik save. Dan transaksi ketiga adalah pembelian. Untuk info pembelian kita akan klik activities, lalu ke purchase, dan kita pencet lagi purchase invoice. Lalu kita masukkan nama vendor, nomor dan tanggal invoice beserta barang yang sudah dibeli. Apabila dikenakan pajak, maka kita harus edit vendor sama seperti dengan customer yang sebelumnya. Jadi kita klik list, lalu klik vendors. Pilih vendor yang akan diedit dan tambahkan PPN-nya. Buat ulang purchase invoice-nya supaya PPN-nya terinput lagi ke dalamnya. Lalu karena di sini dikenakan biaya kirim, maka kita tambahkan biaya kirim di bagian expense. Apabila sudah selesai, kita akan klik save. Transaksi 4 adalah menerima piutang. Untuk melunaskan piutang, kita klik activities, lalu sales, dan sales receipt. Ini nama customer yang membayar piutang, lalu isi tanggal pelunasan, melalui apa saja pembayarannya, dan centang piutang yang sudah dibayar. Setelah selesai kita klik save. Lalu transaksi kelima adalah pembayaran. Untuk mencatat pembayaran beban, klik activities, general ledger, lalu kita klik jurnal voucher dan masukkan tanggal dan keterangan, lalu kita input sesuai dengan akun yang akan dibayarkan. Apabila akun belum ada, maka kita tambahkan melalui list, lalu charts of account. Klik new, lalu tambahkan akun sesuai dengan jenis akun yang akan diinput dan nama akun yang akan dibuat. Input kembali jurnal voucher yang tadi. Setelah selesai, maka klik save.